Salam, selamat datang di Resans Channel. Tetapi di video kali ini saya tidak akan membahas mengenai toko Alkitab dulu guys. Karena saya pengen berbagi keresahan mengenai masalah yang menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini atau bahkan di seluruh dunia, yaitu mengenai maraknya virus corona atau yang biasa disebut juga dengan COVID-19. Akhir-akhir ini sosial media banyak dipenuhi dengan beberapa tanggapan atau komentar mengenai COVID-19 ini. Bahkan di kalangan orang percaya ataupun di kalangan gereja sendiri mempunyai banyak tanggapan ataupun komentar yang berbeda-beda. Ada orang yang menjadi dalam tanda kutip merasa hebat dan dengan mudahnya meremehkan virus COVID-19 ini. Mereka mengatasnamakan iman tetapi mengabaikan hikmat. Mereka bereaksi bahwa sebagai orang percaya kita tidak perlu khawatir ataupun cemas terhadap COVID-19 ini karena kita mempunyai Allah yang hebat dan luar biasa. Dan di antara mereka juga ada yang keberatan dan menolak dengan ditiadakannya ibadah secara langsung dan digantikan ibadah online. Menurut mereka, dengan ditiadakannya ibadah di gereja itu adalah tipe orang yang mempunyai iman yang lemah. Karena mereka meyakini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, virus COVID-19 ini tidak akan menjangkiti mereka, apalagi anak Tuhan yang rajin menyembah dan berbahasa roh. Nah, saudaraku, benarkah sebagai orang percaya kita tidak perlu cemas ataupun khawatir terhadap COVID-19 ini? Secara pribadi, dengan jujur dan rendah hati, saya mau katakan bahwa kita perlu khawatir, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, kita perlu khawatir. Menurut KBBI, khawatir adalah suatu perasaan cemas, gelisah, dan takut akan suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir bukan hanya bicara tentang kekhawatiran terhadap keselamatan diri sendiri, tetapi juga kekhawatiran terhadap keselamatan orang lain. Khawatir ini merupakan respon yang diterima oleh emosi kita sebagai manusia yang memiliki perasaan terhadap situasi yang terjadi. Jadi, sebagai manusia yang memiliki emosi dan sebagai manusia yang waras, hal ini adalah normal. Tetapi yang menjadi tidak normal apabila kita membiarkan kekhawatiran kita terlalu berlebihan. Nah, supaya hal ini tidak menjadi berlebihan, justru kita pakai kekhawatiran kita ini untuk mendorong kita menjadi manusia yang lebih berhikmat dan objektif di dalam menganalisa ataupun melihat sesuatu. Nah, akhirnya hal ini justru akan membuat kita menjadi orang yang peka dan waspada terhadap situasi yang terjadi. Nah, saudaraku, saudara tidak perlu malu jika saudara sebagai orang percaya tetapi saudara khawatir terhadap COVID-19 ini. Itu tidak membuat Anda serta-merta menjadi orang yang tidak beriman. Bahkan, tokoh-tokoh Alkitab sendiri semuanya juga pernah merasakan kekhawatiran di tengah kehidupan mereka ketika ada situasi yang tidak nyaman mengusik mereka. Tetapi yang paling terpenting adalah kita harus membuat sesuatu tindakan ataupun solusi untuk mengatasi kekhawatiran kita supaya kekhawatiran itu tidak menjadi berlebihan. Lantas, sebenarnya apa sih hal yang perlu kita khawatirkan dari COVID-19 ini? Yang pertama, saat ini di Indonesia sendiri sudah tercatat ada sekitar 1.900 pasien yang sudah terpapar virus corona dan sudah tersebar di 30 daerah, bahkan sudah 181 dinyatakan meninggal dunia. Bahkan ada berita terbaru yang mengatakan bahwa di sebuah gereja di Bandung, jemaatnya sekitar 226 orang sudah dinyatakan terpapar virus COVID-19 ini. Tentu dengan melihat fakta dan data yang ada, kita tidak bisa menyepelekan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan yang kedua, kita juga perlu khawatir terhadap situasi yang sedang terjadi di negara kita. Karena dengan adanya virus corona ini juga berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa dan negara kita. Dan kalau masalah virus COVID-19 ini tidak segera cepat kita selesaikan bersama-sama, maka bisa dipastikan dampaknya akan semakin buruk terhadap perekonomian negara kita. Dan yang ketiga, kita juga perlu khawatir terhadap penyebaran virus corona ini yang sudah semakin cepat. Untuk itu, jangan dululah kita ini bebal, jangan dulu kita ini merasa so hebat, merasa so jagoan, tetapi mari sama-sama kita ikuti himbauan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, hal seperti inilah yang harusnya perlu kita khawatirkan. Lantas, bagaimana respon atau tindakan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, mari kita sebagai warga negara yang baik bekerja sama dengan pemerintah
dengan mengikuti setiap anjuran dan himbauan yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini semakin luas. Yang kedua, jikalau saudara adalah orang yang merasa diberkati Tuhan secara finansial, saudara juga boleh ikut turut menyumbang pemerintahan ataupun tenaga medis di dalam membantu mereka untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Dan yang ketiga, mari kita sebarkan energi positif dengan saling mengirimkan pesan yang baik kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan juga kritis di dalam membagikan pesan-pesan broadcast yang di dalamnya terkandung unsur-unsur hoax agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah-tengah saudara-saudara kita sekalian. Dan yang terakhir yang paling penting, di samping daripada kita menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita sendiri, mari kita juga belajar untuk bersama-sama berdoa bagi setiap orang yang berada di garda terdepan, baik pemerintahan maupun juga tenaga-tenaga medis atau bahkan pasien-pasien yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, agar Tuhan melawat dan menjamah mereka sehingga pemulihan pun terjadi. Nah guys, menjadi beriman tanpa hikmat itu sama halnya menjadi orang yang arogan dan tanpa perhitungan. Khawatir tidak menjadikan kita serta-merta menjadi orang yang tidak beriman. Justru dengan khawatir itu bisa mengundang emosi kita sehingga kita menjadi lebih peka, sehingga kita juga menjadi lebih waspada terhadap situasi yang terjadi. Sehingga kita pun bisa dengan bijak mengambil langkah dan tindakan yang tepat terhadap situasi yang kita alami. Nah guys, saya percaya ada maksud Tuhan di balik semua musibah ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan yang paling terpenting adalah mari kita bawa segala kekhawatiran kita di hadapan Tuhan dengan cara kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar semua musibah dan bencana ini segera cepat berlalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.